Salam sehat Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Bertemu kembali dengan saya Ninyo Manuartini pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk topik perkuliahan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang konsep keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi topik ini juga merupakan salah satu topik yang sangat penting, terutama bagi kita di dunia kesehatan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita atau yang ingin kita capai pada kesempatan ini adalah yang pertama, semoga nanti materi-materi atau penjelasan yang akan saya sampaikan di topik kuliah kita pada hari ini bisa menjelaskan tentang konsep dari K3 itu sendiri, kemudian mengenali berbagai macam penyebab bahaya pada K3, kemudian mengenali berbagai macam simbol yang digunakan dalam K3, dan mengenali berbagai APD yang digunakan, baik itu APD yang bersifat umum dan khusus nanti juga di bidang kesehatan. Jadi topik kita yang pertama ini secara umum kita ingin mengenal terlebih dahulu tentang konsep K3 itu sendiri sebelum kita masuk atau mendalami materi-materi lain di mata kuliah K3 ini. Yang pertama kita akan mulai dari definisi konsep terlebih dahulu ya adik-adik. Jadi secara umum K3 itu adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, baik itu penyakit ya, kemudian ada juga kebakaran, peledakan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bahaya yang terjadi di tempat kerja. Nah, kalau kita umpamakan misalnya kita di dunia kesehatan di masa pandemi ini misalnya terpaparnya dengan berbagai virus dan bakteri. Nah, itu juga termasuk di dalamnya, ya adik-adik. Jadi secara umum K3 ini bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, ya, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, ya, dengan memelihara dan melindungi kesehatan, ya. Kemudian keamanan, keselamatan tenaga kerja kita, kemudian sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan akibat penyakit, ya, kemudian akibat kerja itu sendiri, proses pekerjaan itu sendiri. Ya. Kemudian sasaran yang ingin dicapai pada saat kita melaksanakan K3 ya di tempat kerja, kemudian di institusi pendidikan, di dunia kesehatan, ya, itu. Jadi menjamin keselamatan pekerja dan orang lain yang ada di tempat kerja tersebut. Ya, seperti misalnya kita di rumah sakit, kan ada kita sebagai petugas kesehatannya, kemudian ada pasien, ada keluarga pasien, dan juga tidak menutup kemungkinan ada pengunjung yang lain, ya, seperti misalnya ada yang membawakan obat ke sana, kemudian ada petugas nutrisi dan lain sebagainya. Oke, jadi secara umum menjamin keselamatan pekerja dan orang lain yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian menjamin keamanan peralatan. Jadi K3 ini tidak semata-mata ditujukan untuk keamanan dan keselamatan perorangan atau individu. Ya, peralatan pun juga harus dipikirkan. Kemudian menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang suatu kegiatan atau suatu pelaksanaan misalnya asuhan keperawatan, di situ tidak semata-mata kita harus ada orang atau ada perawatnya yang mengerjakan, tetapi harus ada alatnya, kemudian ada SOP-nya, seperti itu. Jadi K3 ini holistik sifatnya, tidak menyikapi hanya satu komponen saja. Kemudian yang penting juga kita perhatikan adalah norma-norma yang dianut dalam K3 ini sendiri. Ya, yang pertama yaitu aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, secara umum harus ada aturan yang diberlakukan untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Ya, baik itu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan aturan yang ditetapkan oleh institusi tempat bekerja. Ya, jadi biasanya aturan-aturan yang ditetapkan di institusi tempat bekerja ini juga kiblatnya atau diturunkan dari aturan-aturan yang diberlakukan secara resmi oleh pemerintah. Ya, kemudian diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. Jadi secara umum aturan ini memang diterapkan untuk melindungi seluruh tenaga kerja itu sendiri. Ya, jadi yang dimaksud bukan semata-mata bawahan, ya, kerja termasuk atasan. Jadi semua yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut. Kemudian
Juga ada di situ juga mengatur tentang risiko kecelakaan, ya, penyakit akibat kerja. Jadi itu transparan, ya, artinya norma-norma yang diberlakukan dalam K3 ini. Kemudian jika kita berbicara tentang dasar hukum, ya, yang artinya kenapa sih K3 ini dikembangkan di institusi, kenapa sih K3 ini harus ada di sebuah tatanan pekerjaan, ya, misalnya perusahaan, termasuk institusi pendidikan, apalagi di rumah sakit, ya, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, ya. Ini tidak lepas dari adanya peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan, ya, secara umum. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi itu tentang secara umum membahas tentang K3 itu sendiri, ya, apa sih K3, komponen K3, sasarannya. Jadi semua dibahas secara tuntas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi jika adik-adik, Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut, tinggal klik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini, nanti bisa dibaca lanjut di sana. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, ya. Jadi ini tentang pengesahan atau adanya sebuah organisasi tentang labor, ya, International Labor Organization. Jadi ini pun penting sekali dalam apa istilahnya itu K3, karena apa istilahnya pekerja itu harus punya sebuah organisasi yang melindungi pekerja dalam bekerja, ya, baik itu yang membela hak-haknya, kemudian jika terjadi sebuah apa istilahnya itu penyelewengan, ya, atau terjadi sebuah apa istilahnya pelanggaran hak, jadi kita punya sebuah organisasi yang melindungi. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya, ini ada mengatur tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri. Ya. Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, ya, kemudian ada Nomor 5 ya tahun 1996, ini tentang sistem manajemen K3. Jadi ini bisa di-download di website apa namanya, dan bisa dibaca lebih lanjut untuk tambahan pengetahuan. Kemudian yang penting kita ketahui juga pada saat kita membahas tentang konsep K3 ini secara umum adalah berbagai macam tanda bahaya, ya, yang kemungkinan bisa terjadi pada saat kita melakukan pekerjaan, ya. Jadi ancaman, kemudian tantangan, bahaya bisa saja terjadi kapanpun, dimanapun, ya, dan kepada siapapun, ya. Di tempat kerja, jadi ada kita misalnya sebagai pekerjanya, kemudian ada pasien kalau di dunia kesehatan itu yang kita rawat, ya, ataupun mungkin di tempat-tempat umum, ya, itu. Jadi bisa terjadi kepada siapa saja, tidak hanya orang yang memberikan pelayanan, tetapi orang yang diberikan pelayanan juga bisa. Nih, misalnya terjatuh dari ketinggian, ya, tertabrak, ya. Nah, kalau kita di kesehatan ini yang paling sering mengangkat beban, ya, termasuk mengangkat pasien. Jadi ini penting sekali kita ketahui bagaimana sih cara mengangkat pasien yang baik, ya. Ya, kemudian ini tertimpa benda, ya, kemudian tersandung, ya, pada saat kita harus ngambil barang tertentu bisa jatuh, ya, terpleset, tersengat, ya, kena misalnya terpotong, ya. Jadi banyak sekali, ya, ini termasuk, ya, pada saat kita kerja duduk pun itu bisa menimbulkan suatu permasalahan, misalnya kursinya jatuh atau dipermainkan oleh teman. Jadi artinya banyak sekali ancaman atau bahaya yang bisa terjadi pada saat kita melakukan pekerjaan. Nah, disinilah pentingnya kita menanamkan sifat waspada, aware, ya, akan bahaya-bahaya yang mungkin muncul. Makanya selalu diingatkan kalau di tempat kerja jangan bermain. Ya, kadang-kadang kan ada temannya yang iseng, kemudian mempermainkan, kursinya ditarik, ya, seperti itu. Jadi tidak bermain pun, ya, tetap dalam keadaan berjaga dan waspada pun, ya, bahaya yang mengancam di tempat kerja itu banyak, ya. Apalagi kalau kita di dunia kesehatan di masa pandemi seperti ini, ancaman terutama, ya, infeksi virus yang terjadi, kita tidak melihat virusnya. Tetapi kalau kita tidak menjalankan prokes, ya secara umum kita bisa terpapar.
Nah, kemudian apa sih jenis bahaya yang kemungkinan terjadi ya di tempat kita bekerja? Nah, yang pertama itu mungkin bahaya yang berjenis kimia. Jadi seperti misalnya kontak dengan zat-zat yang bersifat kimia yang bisa menimbulkan suatu reaksi kimia terhadap kita, ya, baik itu berupa uap, ya, gas, ya. Misalnya kalau kita di dunia kesehatan, misalnya di lab, ya, melakukan sebuah penelitian, kemudian menggunakan zat-zat, ya, yang bersifat korosif, iritatif, ya, apalagi yang bisa menimbulkan keracunan. Jadi hati-hati sekali. Jadi penting sekali kita membaca label, memperhatikan aturan-aturan yang diberlakukan, terutama nanti misalnya adik-adik, Bapak Ibu sekalian, ya, pada saat perkuliahan ada lab, kemudian masuk ke lab, di situ melakukan suatu prasat tertentu, jangan bermain, ya. Jadi perhatikan label di zat tersebut, jenis zat kimianya apa, kemudian perhatikan juga pedoman keselamatan dan kesehatan kerja di lab tersebut, ya. Kemanapun kita pergi, ya, dimanapun tempat itu biasanya akan ada panduan keselamatan dan kesehatan kerjanya, ya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bahaya jenis fisik. Ya, jadi misalnya termasuk suhu ruangan, temperatur, ya. Kemudian kadang-kadang misalnya di ruangan pasien itu terlalu panas, ya. Itu bisa mengganggu kita pekerja dan juga mengganggu pasien kita, ya. Termasuk misalnya mahasiswa kuliah kemudian ruangannya panas. Nah, itu juga termasuk bahaya jenis fisik, ya, atau terlalu dingin, ya, AC-nya terlalu keras, ya, atau terlalu dingin, ya. Jadi keadaan udara, ya, perubahan suhu yang tidak normal, ya. Apalagi kalau kita ketahui situasi di luar sekarang juga ekstrim sekali perubahan suhunya. Ya, itu memang itu termasuk bahaya jenis fisika. Kemudian yang yang penting juga kita perhatikan, ya, istilah bahaya dalam K3. Ya. Yang pertama itu tentang hazard. Ya, hazard itu identik dengan sumber bahaya. Ya, jadi suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, ya, penyakit, kerusakan atau menghambat kemampuan kerja. Jadi sumber bahayanya, ya. Jadi kita harus mengenali, misalnya kita bekerja di suatu tempat, kita harus sudah mengenali sumber bahayanya. Ya, contoh misalnya kalau kita di dunia kesehatan, kita bekerja di sebuah ruangan isolasi pasien COVID, ya kita harus tahu sumber bahayanya, ya sudah jelas, banyak banget, ya. Intinya adalah semua barang, termasuk pasien yang kita rawat, lingkungan tempat kita bekerja, itu adalah sumber bahayanya. Ya, itu termasuk hazard. Ya, jadi kita harus sudah tahu dari awal, ya. Kemudian danger, tingkat bahaya. Jadi peluang bahaya yang sudah tampak. Ya, contoh misalnya saya lanjutkan tadi, misalnya kita merawat pasien di ruang isolasi, kemudian pasiennya kita sudah tahu dia terinfeksi, kemudian dia tidak taat menggunakan masker, kemudian bersin sembarangan, batuk sembarangan, ya inilah termasuk tingkat bahayanya akan lebih tinggi ketimbang pada pasien yang dia sudah taat menggunakan masker, ya, kemudian mendengarkan nasihat dari kita, ya, termasuk kita sendiri, ya. Jadi kalau sudah ada peringatan setiap masuk ke ruangan ini harus menggunakan APD level 4. Ya, jadi kalau kita melanggar itu, ya sudah, berarti tingkat bahaya akan semakin meningkat, ya. Jadi di sini peluang bahaya sudah tampak, ya. Kemudian sudah ada tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Ya, seperti itu sudah saya contohkan tadi. Nih, sudah tahu di ruangan itu pasiennya isolasi, sudah diingatkan kita masuk ke sana harus menggunakan APD level 4. Ya, kalau kita tidak menggunakan berarti tingkat bahaya kita meningkat. Ya, jadi untuk mencegahnya gimana? Ya, kita gunakan APD sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Nah, kemudian risk, ya, prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Ya, jadi ya seperti sekarang kasusnya semakin meningkat, ya risk kita juga akan semakin meningkat. Jadi kalau misalnya ya nanti kasusnya melandai, ya kemungkinan risk kita juga diprediksi bisa menurun, ya itu. Jadi risk itu adalah prediksi tingkat keparahan, ya. Contoh misalnya ngerawat pasien hanya satu saja di ruang isolasi, dengan jumlah pasien yang lebih dari satu, ya tingkat risknya juga akan meningkat.
Kemudian insiden, ya, munculnya kejadian yang bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan, ya. Kemudian telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas. Tetapi insiden ini biasanya kita sudah kontak tetapi belum ditemukan korban yang artinya yang fatal, ya. Beda dengan accident, ya. Jadi di sini kalau accidentnya kejadian bahaya yang disertai adanya korban. Nah, itu ya. Jadi ini sudah pasti ada korbannya kalau accident. Ya. Jadi itu adalah beberapa istilah yang bisa kita gunakan nanti di konsep keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang penting lagi yang perlu kita perhatikan adalah adanya unsur penunjang dalam K3, ya. Ini juga sangat penting. Jadi unsur utama seperti tadi ada aturan, kemudian ada norma, ya, sasarannya jelas, ya, siapa saja targetnya di situ, siapa pelaksananya, itu harus jelas. Nah, unsur penunjang yang penting juga yang tidak kalah harus kita perhatikan adalah yang pertama itu adanya unsur keamanan dan keselamatan kerja. Jadi semua harus apa istilahnya itu punya fokus untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan kerja. Ya, adanya kesadaran semua pihak menjaga keamanan kesehatan kerja. Jadi K3 ini bukan hanya tanggung jawab para pekerja yang di bawah, ya para pelaksana bukan. K3 ini tanggung jawab semua pihak. Ya, baik itu dari tingkat manajemen, pelaksana ataupun orang lain yang ikut masuk ke tempat kerja tersebut. Ya, misalnya di suatu tempat kerja kemudian ada pengunjung atau misalnya seperti pedagang gitu. Ya, jadi dia pun harus diberitahu aturan yang berlaku di tempat kerja tersebut, ya, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Selalu hati-hati dan teliti dalam bekerja, ya, sekecil apapun itu, ya. Jadi tetap waspada, aware, ya, hati-hati dalam bekerja, jangan bermain saat bekerja, ya. Selalu bekerja sesuai dengan SOP. Jadi kita harapkan sekecil apapun, ya sesepele apapun pekerjaan kita, itu harus menggunakan standar operasional prosedur. Apalagi kita di dunia kesehatan, ya. Misalnya mau injeksi pasien, menyuntik pasien, ini harus jelas SOP-nya. Persiapan pasiennya seperti apa, alatnya seperti apa, bahannya seperti apa, cara mengerjakan seperti apa, ya, evaluasinya seperti apa nanti, ya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya ada alergi pasiennya, apa yang harus dilakukan. Jadi SOP-nya jelas, ya, tidak kerja dulu nanti baru dibahas, tidak seperti itu, ya. Jadi harus yang pelaksana itu harus benar-benar dulu memahami SOP-nya baru melakukan, ya. Tuh, seperti misalnya memberi obat, ya, ada istilah 6 benar, ada 12 benar. Jadi semua harus dicek, namanya benar obatnya dengan pasiennya, ya, dosisnya berapa, kapan harus diberikan, ya. Kemudian termasuk expired date-nya, kadaluarsanya, cara nyimpannya, ya, itu. Jadi semua itu harus berdasarkan SOP. Nah, kalau kita berbicara bidang jasa, terutama di dalam kesehatan kerja, itu banyak sekali bidang yang bisa, artinya yang melingkupi di sana, ya, yang seperti misalnya occupational health management system, ya, itu ada health risk assessment, ya, kemudian ada health surveillance, ya, kemudian medical emergency response, ya, ada monitoring penyakit akibat kerja, ada juga food safety-nya, kemudian ada ergonomik dan health promotion. Jadi banyak sekali yang harus apa istilahnya itu bidang yang melingkupi dalam kesehatan kerja. Kemudian bila kita apa istilahnya telaah lebih lanjut, ya, ada beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja itu. Ya, di sini saya isikan note, ya. Ingat selalu 3A, aman diri, lingkungan, dan pasien. Nah, ini khusus untuk kita yang di dunia kesehatan. Makanya sebelum kita melakukan apapun, ya, mulailah dengan 3A. Amankan diri dulu. Artinya kita harus terlindungi. Kita harus menggunakan APD, kita harus menggunakan alat perlindungan diri, ya, alat keamanan, ya. Kalau sekarang kita di dunia kesehatan di masa pandemi ini, kalau kita tidak terlindungi,
Ya, artinya kita tidak siap. Ya, boleh nggak kita tidak mengerjakan? Ya, idealnya boleh, tetapi dalam situasi sekarang ini kita tidak boleh, harus berarti harus mengerjakan dengan APD. Ya, jadi disampaikan ke pihak institusinya, APD harus disiapkan baru kita bisa mengerjakan. Ya kalau tidak ya sama saja nanti kita akan terpapar. Jadi makanya apa istilahnya hazard itu harus benar-benar kita pahami bahwa hazard itu apa namanya sumber bahayanya itu jelas ya terinfeksi COVID dan harus terlindungi oleh APD. Itu disampaikan. Ya lingkungan juga ya, disinfeksi lingkungan itu harus dikerjakan. Termasuk keamanan pasien itu ya. Pasien yang datang ya baik itu pasien yang tidak terinfeksi COVID atau yang terinfeksi COVID, ya itu harus dipilah, nggak bisa dicampur. Makanya 3A ini ya. Itu. Nah, makanya di sini penyebabnya apa ini? Kecerobohan personal. Personalnya siapa? Ya personal pekerjanya sendiri, ya personal konsumennya, ya sama kedua-duanya, semuanya, ya termasuk manajemennya. Makanya saya bilang di awal, K3 ini harus dilakukan oleh semua pihak. Ya, tidak bisa hanya pekerjanya saja. Misalnya kita seorang perawat pelaksana, kita tahu sumber bahayanya itu kita terpapar oleh infeksi virus. Kita sudah menyampaikan kita perlu APD. Ya, tetapi dari pihak manajemen hanya mengiyakan saja. Ya, tanpa memberikan. Sedangkan kita dituntut untuk melakukan kegiatan. Ya, kita melakukan kegiatan kemudian kita terpapar. Berarti ketiganya tidak jalan. Ya, begitupun ya di rumah sakit petugas sudah menjalankan protap kesehatan dengan protokol kesehatan dengan baik. Tetapi pasiennya tidak. Ya, atau pengunjungnya tidak. Nah, jadi makanya sosialisasi tentang K3 ini, aturan-aturan yang diberlakukan di sebuah institusi itu harus diberikan kepada semua orang. Ya, nah termasuk ini lingkungan fisik, ya lingkungan fisik. Ya, kalau misalnya pekerja umum, misalnya bangunan dan lain sebagainya, ini juga harus diperhatikan. Ya kalau kita pribadi di kesehatan ya lingkungan fisik kita, apakah yakin lingkungan kita itu sudah apa istilahnya itu bersih ya? Ya kalau misalnya ruangan seperti ruangan operasi apakah sudah steril, ya itu penting ya. Kemudian kecenderungan terjadinya kecelakaan. Ya, kalau sudah terlalu sering terjadi kecelakaan, ya kita harus benar analisis apa penyebabnya. Ya, misalnya alat-alat yang sudah rapuh atau petugas yang sudah mulai kelelahan. Ya itu harus dipertimbangkan. Ya, kemudian kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Nah, ini ya banyak sekali faktor penyebab kenapa sih K3 itu artinya ada pelanggaran-pelanggaran atau kejadian-kejadian kecelakaan dalam dunia kerja ya. Nah, yang tidak kalah penting juga di dalam dunia kerja kita juga harus mengetahui lambang-lambang ya, termasuk kita di dunia kesehatan. Ya misalnya kalau misalnya ditabung oksigen ya isi mudah terbakar tanda ini berarti dia mudah terbakar. Artinya kalau untuk menempatkan jangan dibuatkan tempat dekat dengan sumber panas, sumber api. Ya. Tuh, kemudian ini beracun ya. Misalnya beracun, ya. Kalau sudah tahu beracun ya jangan dihirup. Ya, jangan dicoba-coba itu. Ya. Kemudian ini menimbulkan iritasi, ya, zatnya korosif. Tuh. Ya, ini kesannya sepele, tanda-tanda ini, lambang-lambang ini. Tetapi kalau kita di dunia kesehatan, ya ini kita harus benar-benar kayak orang apa istilahnya itu peneliti research, ya dibaca dulu labelnya dengan benar, ya label obat terutama warna logonya apakah dia itu merah, apakah dia itu biru, ya apakah ada salah satu dari tanda ini, ya, itu harus dibaca dulu baru kita bisa memberikan atau mengaplikasikan ke pasiennya kita. Nah ini salah satunya misalnya penjelasannya ya. Jadi jauhkan dari kalau dia memang apa istilahnya itu mudah terbakar ya jauhkan dari api ya. Kemudian saat mudah meledak ya gunakan saat tersebut sesuai dengan prosedur ya. Korosif cegah kontak langsung ya. Beracun jangan diminum. Ya. Jadi ini penting sekali ya adik-adik Bapak Ibu ya. Jadi kita diajarkan untuk waspada ya. Walaupun kita tahu itu makanan, tetapi kan bisa saja
ya ada apa misalnya jika dicampur dengan ini bisa menimbulkan efek beracun. Apalagi jelas sudah ada tanda ini, ya jangan dikonsumsi. Ya. Kemudian yang terpenting juga bagaimana sih langkah kita untuk mengurangi kecelakaan di tempat kerja? Ya, pertama perbaiki kondisi kerja yang tidak aman. Ya, jadi kalau kita sudah tahu tempat kerja kita tidak aman, ya jangan dibiarkan. Ya, misalnya yang penting saya selamat, biarin orang lain kecelakaan. Jangan, kita tidak pernah tahu. Ya, orang lain yang selamat, bentuk-bentuknya kita yang kena kecelakaan. Ya, jadi perbaiki. Ya, jadi baik itu dari yang diketahuinya itu dari bawah ke atas atau yang atasan yang tahu menyampaikan ke bawahan. Jadi sama-sama diperbaiki. Ya. Kurangi tindakan berbahaya, salah satunya bermain di tempat kerja. Kalau sekarang kan, kalau kita di masa pandemi ini untuk kita orang kesehatan, ya kita nggak boleh, jangankan bermain ya, makan minum itu bersama-sama, membuka masker, membuka APD, kita tidak bisa sembarangan sekarang. Ya, sosialisasi tentang pentingnya keselamatan kerja, ya laksanakan pelatihan itu penting, ya pemberdayaan sama sumber daya manusianya. Jadi ada pelatihan-pelatihan khusus termasuk kita. Dulu kita mungkin sebagai perawat ya cukup, artinya enggak pernah kita dibekali, belum pernah kita dibekali tentang jadi vaksinator, ya tracing, tracking, bagaimana pelaksanaan pasien COVID. Ya karena berkembangnya kasus pandemi ini, COVID-19 ini, ya kita diberikan pelatihan lagi agar kita tahu, ya terutama melindungi diri dulu, ya kemudian melindungi pasien dan masyarakat. Ya. Kemudian komitmen, harus semua punya komitmen ya untuk mewujudkan K3 ini. Ingat tidak bisa satu orang saja. Ya, top manager saja yang punya apa istilahnya itu visi misi tentang K3 tetapi pekerja di bawahnya juga tidak bisa. Ya. Kemudian memberi penekanan pada keselamatan kerja, kebijakan juga ya, inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin, ya MONEP itu ya. Kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa, ya audit, ya jika ditemukan hal-hal yang melanggar kesehatan atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, seleksi karyawan juga itu penting ya untuk menumbuhkan kualitas tempat kerja yang berkualitas, iklim kerja yang berkualitas, ya. Kemudian mengembangkan budaya aman, sehat di tempat kerja itu penting, ya. Jadi bukan semata-mata bekerja secara rutinitas, tetapi itu ada yang menganggap kerja itu sebagai hobi, ya passionnya dia, ya. Jadi kalau kita bekerja dengan rileks, ya kemudian bekerja dengan hati senang, ya secara umum biasanya proses dan hasil dari pekerjaan itu akan lebih baik. Ya bagaimana kita bisa menumbuhkan situasi bekerja seperti itu. Ya, itulah salah satu tujuan dari K3 ini. Nah, bagaimana sih pendekatan pada manajemen keselamatan yang efektif? Ya, nah ini salah satunya saya ambil. Ya, misalnya pendekatan organisasi. Jadi merancang pekerjaan itu, ya. Jadi kayak seperti siklus asuhan keperawatan kita ya, mulai dari pengkajian, kemudian perencanaan, baru pelaksanaan dan evaluasi. Ya, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan, ya, menggunakan komite keselamatan. Ya, kemudian ada sistem koordinasi investigasi. Jadi ada struktur khusus memang yang menangani K3 tersebut ya. Pendekatan teknik peralatan, salah satunya teknik mesin ya, merancang lokasi dan peralatan kerja, meninjau peralatan, menerapkan ergonomi. Ya, itu. Jadi bagaimana pekerja itu bisa bekerja dengan baik tanpa didukung oleh peralatan yang baik? Tidak bisa. Ya, jadi SDM-nya bagus, SDM-nya canggih. Contoh misalnya mau melakukan ronsen ya, tetapi alatnya enggak ada, atau alatnya sudah rusak, ya enggak bisa. Ya. Kemudian pendekatan personal atau individual, ya, menguatkan motivasi dan sikap, memberi pelatihan, ya, memberi penghargaan. Jadi reward and punishment itu penting sekali dalam dunia kerja. Jadi reward tidak semata-mata berupa fisik, nggak harus naik gaji, kemudian barang, nggak harus seperti itu. Ya reward
berupa ucapan terima kasih itu juga termasuk reward. Ya, hanya selembar sertifikat penghargaan itu juga termasuk reward. Ya, diumumkan di depan pegawai yang lain sebagai pegawai berprestasi itu juga reward. Ya, jadi tidak harus berupa barang. Ya, reward and punishment. Jadi jika ada kesalahan jangan segan menegur. Ya, baik itu teguran secara lisan maupun teguran secara tulisan. Jadi itu sistemnya harus diberlakukan dalam konsep keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemudian sedikit saya sampaikan tentang APD ya, karena ini penting ya. Ini adalah APD umum, ya. Jadi kalau pekerja kita mungkin di luaran sana belum semua yang menggunakan, ya. Jadi ada helm, ya, kacamata, masker. Kalau sekarang masker ini hal utama, nggak bisa ditawar lagi, ya. Pelindung telinga, sarung tangan, rompi, ya, sepatu pelindung. Nah, kalau kita di dunia kesehatan, nah ini, ya, keren seperti astronot, ya, terlindungi, ya. Tapi mungkin kalau dulu masih belum familiar menggunakan, tapi sekarang mau tidak mau semua tenaga kesehatan harus familiar menggunakan ini, ya. Pakaian lengkap kita, kedinasan, ya. Jadi berlapis-lapis, ya. Dan ini apa istilahnya itu, danger-nya enggak jelas terlihat, hazard-nya enggak jelas terlihat, siapa yang kita ajak berperang, ya. Tetapi kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak aware, ya bisa saja kita terinfeksi, ya. Jadi mungkin nanti kalau kita sudah bekerja di lapangan kita akan mengenal APD level 1, level 2, level 3, level 4. Dan itu harus kita pahami. Nah, ini juga beberapa alat perlindungan diri yang bisa kita gunakan nanti, ya tergantung jenis pekerjaannya. Ya. Baik, Bapak Ibu adik-adik yang menyimak video perkuliahan ini, demikian pengantar, ya, materi pengantar tentang K3 yang secara umum nanti mudah-mudahan bisa membuka sedikit wawasan kita sebelum kita masuk ke beberapa materi inti yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan kita berusaha selalu mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kehidupan kita, baik itu di bidang umum dan juga di dalam bidang kesehatan. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat untuk kita semua.